Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Para hadirin, alhamdulillah di kesempatan kali ini di malam Sabtu kita kembali berkumpul di dalam rumah Allah dalam rangka belajar mengenal sejarah kehidupan Nabi akhir zaman, Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas awal kenabian dan kerasulan beliau, kemudian metode dakwah dengan sembunyi-sembunyi hingga masuk Islam di kota Makkah saat itu kurang lebih sekitar 130 orang menurut catatan yang disimpulkan oleh penulis di sini. Kemudian di malam ini kita akan beralih kepada fase kedua dalam berdakwah di kota Makkah yang dinamakan dengan ad-dakwah jiharan, berdakwah dengan terang-terangan. Jadi saat pertama kali Nabi mengajak orang-orang Quraisy di kota Makkah sembunyi-sembunyi, personal, ya, perorangan diajak satu demi satu. Adapun pada kesempatan kali ini Allah memerintahkan, dan seluruh perintah Allah tidak pernah ditolak oleh Nabi, karena Nabi sangat berbaik sangka kepada Allah. Perintah Allah semuanya adalah kebaikan, larangan Allah adalah keburukan. Dan kembali kami ingatkan para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sebagai umat Islam kita memahami bahwa dalam beragama kita ini bukan main-main. Di dalamnya ada perintah, di dalamnya ada larangan. Tapi nanti di surga tidak ada larangan. Ini harus dipahami, ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, kullu ma tashtahi bihil anfus, semua yang diinginkan oleh kita di surga Allah beri. Semua yang kita mau Allah beri. Di surga tidak ada lagi sholat berjamaah, tidak baku dorong imamnya siapa, muadzinnya siapa, nggak ada. Ya, di surga tidak ada saum Ramadan, ya, tidak ada haji ke tanah suci Makkah, tidak ada ibadah. Tapi di surga para jamaah ada ibadah yang diabadikan oleh Allah di surga, yaitu berzikir. Ya, mengingat Allah di surga masih diterapkan, masih dijalankan, dan tidak ada perkara yang paling nikmat dalam kehidupan di dunia menandingi kenikmatan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran kalau Nabi Muhammad SAW, ingat ini Nabi kurang lebih baru 3 tahunan jadi Nabi, baru 3 tahunan menjabat Nabi. Artinya kalau ikut periode presiden belum sampai 1 periode. Ya, 3 tahunan menjadi Nabi, beliau merasakan indahnya mendengarkan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, indahnya menjalankan perintah Allah, indahnya menjauhi larangan Allah. Dan kembali kami ingatkan para jamaah, kata para ulama, kalau kita mengkaji perintah Allah, ya, suruhan-suruhan Allah, perintah-perintah Allah, ada 2 konsekuensi. Kalau kita diperintah oleh Allah sesuatu yang diperintahkan, biasanya misalkan apa? Sholat, saum, berbakti ke orang tua, cari nafkah yang halal, nggak sembarang cari duit, ya.
Perintah Allah kemungkinan besar pertama apa? Semuanya mengandung kebaikan, tidak ada keburukannya. Ini konsep kita hidup bersama Allah. Kalau ada perintah dari Allah, kemungkinan besar itu kebaikan semuanya 1000%. Atau kemungkinan kedua, perintah Allah itu berisi kebaikan yang lebih dominan daripada keburukannya. Begitu konsepnya. Ya, kebaikan yang lebih banyak daripada keburukannya, maka diperintahkan. Contoh apa? Para jamaah, jangan yang serem-serem dulu. Saum Ramadan. Saum Ramadan itu kan perintah dari Allah. Terkadang ada orang saum, pagi harinya mules, sakit perut, mahnya kambuh. Tapi perintah Allah berupa saum tetap dia jalankan. Kenapa? Karena orang beriman tahu, yakin bahwasanya kalau perintah Allah lebih besar kebaikannya daripada keburukannya. Itu kemungkinan kedua. Yang kedua, kalau ada larangan dari Allah, kemungkinannya juga dua. Kenapa sih dilarang? Pertama, keburukannya isinya semuanya keburukan. Contoh, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, tidak ada kebaikannya. Ya, tidak ada kebaikannya. Ini yang pertama, maka dilarang. Larangan Allah berisi keburukan semuanya atau lebih dominan keburukannya daripada kebaikannya. Contoh apa? Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, kata Allah. Mereka bertanya tentang minuman keras dengan berjudi. Kenapa sih berjudi nggak boleh? Contoh judi apa, Pak? Contoh judi. Kita nongkrong di pinggir jalan, biasanya supir ojek tuh, daripada nggak ada kerjaan, keluarkan uang. Ustaz cuma 500 Ji, cuma 1.000 rupiah, 2.000 rupiah dikumpulkan. Siapa yang bisa nebak plat mobil yang lewat ini DT atau B atau D, uangnya dapat semuanya. Kalau 5 orang kali 2.000 berarti 10.000. Dia cuma bermodalkan 2.000. Itu judi. Ala Ustaz, itu kan ada manfaatnya. Iya, itu larangan. Allah mengatakan, para sahabat, kata Allah, para sahabat engkau wahai Muhammad bertanya kepada engkau tentang judi dengan minuman keras. Contoh minuman keras di Kendari terkenal apa? Air mineral? Bukan. Kita tahulah minuman kerasnya Kendari. Saya yakin bapak-bapak yang pernah mencicipi minuman keras pasti Anda tahu, Ustadz, jangan dilarang, ada manfaatnya. Iya, itu kata Allah. Ya, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Apa kata Allah ketika para sahabat bertanya tentang berjudi dengan minuman keras? Katakan, kata Allah, fihi ma ithmun kabir. Di dalamnya ada dosa besar, keburukan yang besar. Ya, wa manafi' linnas. Berjudi dengan minuman keras, ini kata Allah yang Maha Tahu, Maha segalanya. Berjudi dan minuman keras ada banyak manfaatnya. Siapa yang bilang? Allah. Allah tidak mengatakan wa manfaatun linnas, satu manfaat di judi, satu manfaat minuman keras, tidak. Allah dengan bentuk jamak, wa manafi'u linnas, manfaatnya bukan satu. Maka yang berpengalaman bisa menyebutkan itu. Minum pongas Ustaz, lagi putus cinta itu kayak di surga, melayang-layang. Lagi ada hutang Ustaz, kayak nggak ada Ustaz, hilang. Banyak masalah lenyap. Lagi kedinginan jadi hangat. Itu manfaat, ya, memang banyak manfaat. Termasuk para koruptor itu kalau dicari manfaatnya banyak Ustaz. Itu baru umroh kemarin, loh, bisa dari mana uangnya? Korupsi. Wah, pakai umroh, banyak manfaatnya. Kalau dicari manfaatnya, keburukan ada manfaatnya. Tapi kata Allah, wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Dosanya, keburukannya lebih besar daripada manfaatnya, maka diharamkan. Maka Islam semuanya mengandung kebaikan atau lebih dominannya kebaikan.
syariatnya seperti itu. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam setelah mendapatkan orang-orang Quraisy kurang lebih 130-an orang masuk Islam, tiba-tiba Nabi diperintahkan oleh Allah dalam surat Asy-Syu'ara. Kalau bapak-bapak membaca surat Asy-Syu'ara, itu isinya kisahnya orang-orang zaman dulu, khususnya kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Kemudian setelah kisah Nabi Musa dengan ngeyelnya Bani Israel kepada Nabi Musa, dikejar oleh Fir'aun, kemudian mereka selamat, malah mereka apa? Setelah selamat dari kejaran Fir'aun, muncullah Samiri. Samiri membuat patung dari seekor sapi, bentuknya sapi, kemudian ada lubang, mohon maaf, di duburnya, itu patung sapi itu ada lubangnya di duburnya, di hidungnya dilubangin. Maka kata Samiri, coba dengarkan baik-baik, ini patung bukan sembarang patung, ada bunyinya. Memang dibodoh-bodoh sama orang musyrik, ya. Kata Samiri, mari kita sembah patung ini karena dia bisa menjawab semua permohonan kita. Apa buktinya? Perhatikan, kalau ada angin masuk dari duburnya patung sapi tersebut, keluar dari hidung, itu mirip terompet lah katakan. Ada dua lubang, ujung ketemu ujung. Itu dibodoh-bodohi Bani Israel, kemudian mereka taat sama siapa? Samiri. Ya, sampai orang Bani Israel ditegur oleh Nabi Musa. Nabi Musa saat itu sedang berjumpa dengan Allah, berdialog dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Harun diperintahkan oleh Allah untuk bersama Bani Israel. Itu kisah diceritakan ngeyelnya perjuangan dakwahnya Nabi Musa dengan Nabi Harun mendakwahi umatnya, sampai di antara mereka ada yang disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa setelah ayat itu? Allah menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, wa andir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berikan peringatan kepada kerabat terdekatmu. Jadi kalau kita lihat bapak-bapak, konsep Allah dalam Al-Quran ketika menceritakan kisah perjuangan dakwah Nabi Musa dengan Nabi Harun dan ngeyelnya Bani Israel, seakan itu bekal dakwahnya Nabi dengan para sahabat menghadapi orang-orang di sekitarnya. Sebagaimana juga kita. Sehingga Nabi seakan-akan oleh Allah diberikan persiapan mental. Hati-hati, seakan-akan begitu. Wahai Muhammad, apa yang dirasakan oleh Musa dengan Harun, itu pun akan dirasakan oleh engkau sebagai Rasul dan sebagai nabinya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang terjadi para jamaah. Ketika Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengajak kerabat terdekatnya, akhirnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengumpulkan kerabatnya, kerabat terdekatnya. Dan beginilah konsepnya para hadirin. Setelah kita mengenal sunnah Nabi, mengenal Islam yang benar, pulang ke rumah, siapa pertama kali dilirik? Bukan rumput tetangga. Yang pertama kali dilirik istri kita, anak kita, orang tua kita. Itu yang diperintahkan Allah kepada Nabi. Jangan dibiarkan mereka terlena dengan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Akhirnya Nabi mengumpulkan kerabatnya. Di dalam buku ini diceritakan terkumpullah para kerabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Di dalamnya siapa? Abu Lahab, yang suratnya diabadikan dalam Al-Quran. Abu Lahab. Di hadapan Abu Lahab ada Abu Talib. Dan kita kenal para jamaah, Abu Lahab ini pamannya Nabi. Kalau Abu Jahal masih kerabatnya Umar ibn Khattab. Abu Lahab yang diabadikan dalam Al-Quran, istrinya juga ada. Siapa istri Abu Lahab? Ya, istrinya itu namanya, masya Allah, Jamilah, indah. Ya, dia tetapi kelakuannya tidak seperti apa? Seperti namanya. Kita dapatkan paman dengan bibi Nabi, ada Abu Thalib, ada Abu Lahab dengan bibi-bibinya, dengan pamannya, kerabat-kerabatnya dikumpulkan. Untuk apa? Untuk
diingatkan tentang ajaran Islam. Ada kisah di sini diceritakan, tetapi kami dapatkan dari taklik catatan di buku ini. Kisah ini lemah pendapatnya, maka kita manfaatkan waktu terbatas ini untuk mengambil pendapat yang kuat. Ada satu hadis riwayat Imam Bukhari, hadisnya hadis sahih, bagaimana awal pertama kali Nabi berdakwah dengan terang-terangan kepada kerabatnya, yaitu ketika Nabi, dan ini kisah terkenal yang sering diperdengarkan para penceramah, para ustadz, Nabi naik di atas bukit Sofa. Mungkin para jamaah yang pernah sa'i, itu bisa melihat bagaimana bukit Sofa sekarang hampir sejajar dengan lantai Masjidil Haram. Kalau dulu itu betul-betul bukit tinggi. Nabi berdiri di atas bukit Sofa, bukit, dulu betul-betul bukit. Saat ini kan sudah Masjidil Haram sudah berlantai-lantai, 3 lantaian, maka kita dapatkan bukit Sofa seakan-akan sejajar dengan lantai masjid. Tapi Nabi betul-betul dulu berjalan ke atas, berdiri di atas bukit Sofa di pagi hari para jemaah. Orang Quraisy lagi pada sibuk di pasar, di rumah dan seterusnya. Tiba-tiba Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan suara yang tinggi mengatakan, "Ya sabahah." Ya sabahah itu artinya wahai orang yang ada di pagi hari. Ungkapan ini adalah ungkapan peringatan yang biasa diungkapkan orang Arab kalau ada kejadian yang akan dikabarkan mengerikan, menakutkan, maka berteriak, "Ya sabahah." Hei orang-orang yang ada di pagi hari. Akhirnya orang-orang tertuju kepada Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam, sampai diceritakan dalam buku-buku sejarah, dan ini dikisahkan dalam riwayat Imam Bukhari, sampai orang-orang Quraisy itu yang sibuk di rumah, gak sempat datang sama Nabi, itu mengutus utusan datang ke bukit Sofa. Pada baku bertanya, siapa itu yang berteriak pagi-pagi? Kemudian mereka memperhatikan wajah Nabi, oh Muhammad. Dan saat itu para jamaah, Nabi Muhammad sudah dikenal oleh orang Quraisy Al-Amin, terpercaya. Jadi apa yang akan diteriakkan, disampaikan oleh Nabi, kemungkinan besar adalah kebenaran, bukan kebohongan. Itu yang dipikirkan orang Quraisy. Akhirnya ketika dirasa itu orang jujur di atas bukit Sofa, semua orang-orang Quraisy berduyun-duyun mengelilingi bukit Sofa. Kalau ada orang yang berhalangan, diutus utusannya, sampai semuanya menyimak apa yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Kemudian Nabi mengatakan, "Ya Bani Fikhr, ya Bani Adi, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, ya Bani Abdul Manaf, ya Bani Abdul Muthalib, wahai keturunannya Abdul Muthalib, wahai keturunannya Abdul Manaf." Seluruhnya dipanggil, kabilah-kabilah tersebut dipanggil. Kemudian saat mereka berkumpul, Nabi memberikan permisalan, peringatan. Ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi bi sabhi hadzal jabal turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqi. Kata Nabi, bagaimana pendapat kalian? Ingat, Nabi dari semenjak lahir sampai waktu berdiri di bukit Sofa waktu itu, Nabi dikenal oleh seluruh orang di Mekah tidak pernah bohong. Kalau bapak-bapak mungkin, apa itu orang bikin pembohong itu, misalkan begitu, alah cuekin saja. Karena Nabi terkenal orang jujur, Nabi memberikan permisalan, bagaimana pendapat kalian kalau detik ini saya kabarkan di belakang gunung ini, di belakang bukit ini, saat ini ada pasukan bersenjata lengkap sebentar lagi menyerang kota Makkah. A'antum musaddiqi? Apakah kalian akan membenarkan berita dariku? Subhanallah, semua orang Quraisy mengatakan, yang berkumpul di situ, qalu na'am, tentu ya Muhammad. Jadi mereka tidak membenarkan kenabiannya, tapi membenarkan beritanya. Kalau betul berita itu datang dari lisan engkau wahai Muhammad, maka benar-benar itu adalah kebenaran. Ma jarabna 'alaika kadhiba, ma jarabna 'alaika illa sidqa. Yang kami ketahui engkau tidak pernah berbohong. Yang kami ketahui engkau adalah pemilik ucapan yang jujur. Siapa yang bilang?
orang Quraisy. Jadi kalau Nabi ngabarkan ada pasukan berperang akan menyerang kota Makkah, akan menyerang Masjidil Haram, semua orang membenarkan. Tiba-tiba Nabi mengatakan, sesungguhnya saya sekarang datang kepada kalian. Di hadapan saya berita akan datangnya siksa yang sangat pedih. Nabi mengancam, menakut-nakuti orang kafir Quraisy di kota Makkah dengan akan adanya siksa neraka. Sesungguhnya kata Nabi, permisalan diriku seperti permisalan seorang laki-laki yang sangat takut akan hancurnya kerabatnya, keluarganya. Maka aku mengingatkan kepada kalian dengan dekatnya siksa api neraka yang akan Allah berikan kepada kalian kalau kalian tidak beriman kepada diriku. Kemudian Nabi mengingatkan, sampai Nabi rinci dalam hadis riwayat Bukhari ini, wahai orang-orang Quraisy, istarau anfusakum minallah, belilah diri kalian dari Allah, jual diri kalian di hadapan Allah. Kata Nabi, anqidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Fa inilah amliku minallahi darran wala naf'a, aku tidak memiliki manfaat, aku tidak bisa membahayakan, hanya Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan mendatangkan mara bahaya. Selamatkan diri kalian dari Allah, aku tidak bisa menolong kalian, kata Nabi kepada orang-orang Quraisy. Wala agna ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah untuk kalian. Kemudian Nabi merinci ada beberapa kabilah, wahai Bani Ka'ab, sama seperti itu, wahai Bani Murrah, wahai Bani Qusay, wahai Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdus Samas, wahai Bani Hashim, selamatkan diri dari kalian dari api neraka. Aku tidak bisa menolong kalian dari Allah dengan adab nerakanya. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Abdul Muttalib, Bani Abdul Muttalib. Kemudian juga sama seperti itu, wahai Abbas ibn Abdul Muttalib, wahai pamanku Abbas, sesungguhnya aku tidak bisa menolong kau sedikit pun. Sampai beliau berteriak kepada bibinya, wahai Safiyah binti Abdul Muttalib, selamatkan dirimu wahai bibiku, wahai pamanku, wahai bibiku, selamatkan dirimu, aku tidak bisa menolong kau di hadapan Allah sedikit pun. Sampai Nabi memandang ibunda Fatimah, wahai Fatimah putriku tercinta binti Muhammad, selamatkan dirimu dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak mempunyai apa-apa di hadapan Allah untuk menyelamatkan kau. Mintalah kepadaku, kata Nabi kepada ibunda Fatimah, mintalah kepada aku dari hartaku, terserah engkau, tapi selamatkan dirimu dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, jadi kita perhatikan kajian pertama Nabi saat dakwahnya terang-terangan, apa yang Nabi ingatkan? Dekatnya siksa neraka, akan adanya hari pembalasan. Kenapa ini ditekankan kepada orang Quraisy? Ternyata para ulama sejarah mengatakan orang Quraisy itu tidak percaya ada hari kebangkitan. Jadi mereka itu mempercayai kalau sudah meninggal, sudah selesai bola-bola, sudah selesai. Nggak ada lagi hari pembalasan, di sidang, nggak ada surga, nggak ada neraka. Mereka tidak percaya ada surga dan neraka. Maka ditekankan oleh Nabi itu betul-betul ada. Mereka kaget, bohong ini Muhammad. Maka kita dapatkan hadirin, mendengar berita ini, siapa yang pertama kali menolak? Orang Quraisy pada dengar, tapi antara menerima atau tidak gitu, diam saja. Ini Muhammad tadi kita benarkan, tapi ketika mengabarkan neraka kok jadi diam semua itu, ya. Tapi Abu Lahab langsung mengatakan, tabballaka ya Muhammad sa'iral ayyam alihada jama'tana. Wahai Muhammad, celaka engkau. Padahal Nabi Muhammad siapa? Keponakannya. Celaka engkau ini. Apakah untuk ini kami dikumpulkan? Subhanallah. Mereka lebih takut adanya pasukan perang menyerang kota Quraisy, kota Makkah, daripada adanya api neraka. Karena mereka nggak ngerti bagaimana api neraka itu 70 kali lipat api dunia. 70 kali lipat api dunia. Mereka tidak mengerti. Tiba-tiba mereka langsung tidak percaya kepada berita dari Nabi, padahal Nabi tidak pernah berbohong. Maka para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semenjak turunnya ayat tersebut,
tiba-tiba juga lanjutnya Allah menurunkan fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Berdakwahlah wahai Muhammad, kata Allah, terang-terangan. Sekarang nyatakan ajaran Islam dimanapun kau berada, sampaikan terang-terangan dan abaikan caci makinya orang kafir Quraisy. Para hadirin, kalau ini Ka'bah, di sini itu dulunya adalah Darun Nadwah. Dekat Ka'bah ada seperti kalau di Indonesia itu Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR DPR-nya. Semenjak Nabi menampakkan dakwahnya, Abu Lahab, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Abu Sufyan, Muawiyah, tolo-tolonya orang Quraisy, darah-darah ningrat, darah biru berkumpul di situ. Ini Muhammad ini langsung dibahas, Pak. Padahal Nabi tidak pernah berbohong. Tiba-tiba dikumpulkan orang-orang terpandang, orang-orang Quraisy, bagaimana cara menyikapi Muhammad alaihi salatu wassalam, kata mereka. Akhirnya di sini penulis di waktu yang terbatas ini menyebutkan adanya beberapa metode yang diterapkan musuh Islam saat itu, dan metode ini kalau diperhatikan para jemaah diterapkan juga saat ini, beberapanya atau mungkin semuanya. Ya, metode orang Quraisy menghalang-halangi orang agar tidak masuk Islam. Pertama, as-sukhriyah wa tahqir wal istihza wa takdzib wa tadhik. Kurang lebih kalau diterjemahkannya mengejek kajian. Ya, ini kajian bikin apa? Nggak teriak-teriak, nggak jelas. Kalau elektron sih jelas, gitu ya. Hentak-hentak bumi itu jelas. Tapi kalau kajian itu, bikin pusing. Ya, dengar adzan, Pak. Kami di Cirebon, saya dulu pernah tinggal di Cirebon 1 tahun 2 tahun. Di BTN ada bapak-bapak, rumahnya qadarullah samping masjid. Ini rumahnya, masjid di sini. Setiap adzan subuh di sini, dia kan lagi tidur. Dia muslim. Tidurnya terganggu dengar adzan. Dia marah-marah sama pengurus masjid sampai dia cari batu dilempar genteng masjid. Merasa terganggu. Itu terjadi siapa Ustaz? Orang Islam di Cirebon. Saya dapatkan seperti itu. Maka kita dapatkan para jamaah, kalau orang Quraisy dengan kekafirannya menerapkan metode mengejek, at-tahqir, menghina, istihza, mencemooh, at-takdzib, mendustakan, at-tadhik, menertawakan. Kalau ada laki-laki jenggotan kayak kambing, ya. Kalau ada yang cadaran, ninja lewat. Kalau ada seterusnya diejek. Yang rajin ke masjid adalah pura-pura calon penghuni surga. Dan pokoknya ada ejekan-ejekan, ya. Maka kita dapatkan apa yang dirasakan oleh Nabi itu dirasakan oleh umat Islam saat ini. Walaupun pelakunya berbeda, tetapi konsepnya sama, setannya sama, bocorannya dari mana? Iblis dengan konco-konconya. Dilanjutkan kepada penerusnya saat ini. Memang Fir'aun tidak ada saat ini, tapi tokoh-tokohnya karakternya sama. Ya, yang dilihat adalah karakternya. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam saat Nabi berdakwah terang-terangan, Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Nabi dikatakan oleh orang Quraisy saat kajian, ini orang gila. Itu kata orang Quraisy, ya. Wa ajizu an ja'ahum mundirun minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Nabi juga dikatakan orang Quraisy, ini laki-laki tukang sihir, ini pembohong. Padahal sebelum Nabi menampakkan Islam, Nabi mengatakan aku adalah orang yang kalian katakan jujur, amanah. Tiba-tiba mereka katakan itu dulu. Sekarang tidak. Bayangkan Pak, bagaimana orang Quraisy menolak. Kenapa Pak? Ada yang tahu rahasianya? Padahal itu mereka setiap hari bertahun-tahun loh. Nabi kan diutus usia berapa? 40 tahun. Artinya mereka 40 tahun minimal kalau semasa sama Nabi. Mereka tahu karakter Nabi. 40 tahun itu bukan waktu sedikit. Tiba-tiba Nabi menampakkan keislamannya, mengajak mereka tentang Islam, mengesahkan Allah. Tiba-tiba langsung semua kejujuran Nabi selama 40 tahun luntur. Inilah mahalnya hidayah.
Padahal dalam hati kecil mereka, mereka tahu itu kebenaran. Tapi karena mereka sombong, sombong dengan apa? Karena di hadapan mereka, mereka ada membela ajaran nenek moyang. Maka para hadirin, kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, saya ada bukunya 1 jilid, di situ kisah para nabi ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad alaihi wasallam. Kata beliau, tantangan dakwah mau yang di zaman nabi ataupun tantangan dakwah di mana saja, musuh bebuyutannya dakwah adalah kebiasaan daerah. Tetapi tidak semua kebiasaan daerah itu disalahkan oleh Islam. Ada yang dibenarkan. Di orang-orang Quraisy, sebagaimana kemarin kita sampaikan, ada kebiasaan orang Quraisy yang diakui oleh Allah, dibenarkan jadi syariat Islam. Tapi ada juga yang harus dirubah. Maka kita dapatkan, kenapa orang Quraisy sudah tahu jujurnya Nabi 40 tahun lamanya, tiba-tiba Nabi mendakwahkan Islam harus ditolak? Karena mereka harus berani melawan ajaran 360 patung, harus ditinggalkan. Mereka tidak siap karena sebelum Nabi lahir ajaran nenek moyang sudah ada. Jadi mereka rasa kayaknya Muhammad ini anak kemarin sore, kenapa harus berusaha melawan ajaran kebiasaan kita dari dahulu? Maka mereka menolak hal ini. Akhirnya dikatakan orang gila, dikatakan dukun, kemudian juga Nabi dikatakan sebagai orang yang berpenyakit, ya, orang stres. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang disebutkan oleh orang-orang Quraisy menyikapi dakwahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang kedua, itsaratus syubhat wa takdzibu di ayat al-kadzibah, pencemaran nama baik. Itu konsep dalam melawan Islam, dakwah-dakwah Islam. Banyak ustadz-ustadz dijuluki teroris. Kalau datangkan ustadz ke Nur Ikhlas, jangan cari yang jenggotan, itu sebentar lagi buat bom tuh. Nah, biasa begitu tuh, ya. Padahal para jamaah katanya begitu. Saya pernah kajian di Brimob, saya sampaikan ke bapak-bapak di Brimob, Pak, kalau betul ciri teroris itu yang berjenggot, maaf ini jenggot saya, saya di depan bapak waktu itu ya. Tidak ada yang, saya bilang apa korelasinya bom sama jenggot? Apakah kalau saya cabut satu jenggot langsung meledak di MTQ, jenggot kedua di Lawata, jenggot ketiga di Pasar Panjang misal? Tidak para jamaah. Buktinya Kentucky Fried Chicken itu lihat gambarnya pakai jenggot tidak? Jenggotan. Kenapa antum tidak katakan KFC itu makanan teroris? Padahal kita dapatkan makanan favoritnya jamaah sini, kalau selain roti bantal kemarin yang akan tersaji, kalau disajikan juga makanan siap saji ayam dengan bumbu seperti itu, pasti semuanya suka. Kenapa kita harus terkungkung dengan opini yang tidak benar? Dan ini yang dirasakan oleh Nabi dengan para sahabat. Dituduh pencitraan, dirusak citranya Islam, dakwah Islam di kota Makkah oleh orang-orang Quraisy. Sampai mereka katakan adghatu ahlam, itu Muhammad kalau ngomong dia menceritakan mimpi-mimpi yang gak jelas, kisah-kisah fiktif, kata orang-orang Quraisy. Innama yu'allimuhu bashar, ini diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya itu Muhammad tiba-tiba bisa pintar seperti ini, kata mereka. Itu diajarkan, ada manusia yang ngajarkan dia, cuma manusia gak jelas siapa itu, kata mereka. Tetapi ada orang yang mengajari Muhammad sampai seperti ini, kemudian bikin heboh di kota Makkah. Itu cerita komentar orang Quraisy. Kemudian mereka juga mengatakan inna hada illa ifkun iftarah wa anahu alaihi qaumun akhirun. Kata mereka itu Muhammad itu cerita bualan saya semuanya, tidak benar. Ada neraka, ada surga, apa itu? Katanya. Kata mereka, ya, anahu alaihi qaumun akhirun. Kayaknya ada kalangan jin. Jadi kata mereka, Al-Quran 30 juz itu hasil dialog Muhammad sama jin. Jadi Muhammad itu katanya kerasukan jin. Akhirnya mau ngomong gak jelas itu. Kok ada surga, ada neraka, ada hari kebangkitan. Itu yang diungkapkan oleh orang-orang Quraisy. Maka orang Quraisy, Anda pernah dapatkan ada
orang Islam yang jadi ateis di Amerika kalau tidak salah, Salman Rushdie, yang kemarin ditikam juga lagi mengadakan presentasi. Dia mengatakan Al-Quran itu adalah perkataan setan, ya. Dan itu yang dikatakan, ya. Dan itu yang terjadi. Apa yang diungkapkan musuh-musuh Islam di zaman Nabi itu juga yang di-copy paste oleh orang-orang saat ini. Cuma karakternya berbeda, mungkin kebangsaannya berbeda. Kemudian yang selanjutnya, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam juga dikatakan penyair, ya, dikatakan penyair. Sampai orang-orang Quraisy mengatakan, ini Allah kalau betul mengutus utusannya ke kota Mekah, mestinya jangan orang miskin. Bayangkan tuh, orang Quraisy, kamilah harus jadi nabi, kok Muhammad dia miskin, kata orang Quraisy. Dan ini diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Furqan. Komentarnya orang Quraisy memusuhi dakwah Nabi, mereka katakan begini, ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Kata mereka, masa Rasul kayak begini? Rasul kok jalan-jalan di pasar, Rasul kok makan. Kata mereka, kalau bisa ya Allah, utusan yang Engkau datangkan sama kami itu jangan manusia seperti ini. Kata mereka, kalau Engkau mau ya Allah, datangkan orang yang memiliki kekuasaan besar. Ya, Al-Qaryatainil Azim, kata mereka, memiliki 2 kota besar yang sangat megah, datang ke kota Mekah mengaku-ngaku nabi, baru kami percaya. Ini orang miskin jalan ke pasar. Artinya kalau orang kaya, Pak, darah biru di kota Mekah, yang ke pasar itu kata mereka bukan orang biasa, budak. Ya, bukan majikannya yang ke pasar yang suka belanja. Ya seperti kita lah, kalau majikannya di rumah duduk-duduk, yang ke Lawata, ke Mandonga itu ya yang becek-becek begitu ya pembantunya. Kata mereka itu Muhammad seperti itu. Ya, kok katanya utusan Allah kok makan? Utusan Allah itu malaikat, kata mereka. Ini dalam kesempatan lain, kalau yang diutus adalah malaikat, baru kami percaya. Ini kok makan seperti kita, nggak level, nggak cocok. Ini logika yang mereka terapkan untuk memberikan opini buruk kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, mereka juga berusaha untuk menghalang-halangi orang-orang Quraisy dari mendengar Al-Quranul Karim. Ini juga penting. Berapa banyak di antara kaum muslimin ketika dia jauh dari Al-Quran, maka dia sangat tidak mengenal ajaran Islam, dan itu konsep yang dilancarkan oleh orang-orang Quraisy. Kemudian yang terakhir pada kesempatan kali ini yang bisa kita angkat adalah ketika ini konsep, ya. Anda tahu ketika Fir'aun diajak dialog oleh Nabi Musa, kalah, gitu kan? Kemudian didatangkan oleh Nabi Musa tongkatnya Nabi Musa. Kata Allah, lemparkan Nabi Musa. Tiba-tiba tongkatnya Nabi Musa betul-betul jadi ular. Adapun tukang sihirnya Fir'aun, ya, yukhayyalu annaha tas'a. Mereka itu betul-betul melemparkan tali, ya. Kemudian mata orang di sekitarnya disihir oleh tukang sihirnya tukang sihirnya Fir'aun. Yukhayyal annaha tas'a, seakan-akan itu tali bergerak. Disihir matanya. Adapun Nabi Musa ketika melengkarkan tongkatnya betul-betul menjadi ular. Fir'aun bentuk dialog kalah, kekuatan ilmu kalah. Apa konsep Fir'aun terakhir? Bunuh Bani Israel. Kita dapatkan itu pun diterapkan oleh orang Quraisy. Setelah mereka berdialog dengan Nabi, ya, khususnya mendekati Abu Thalib, dan nanti juga ada rinciannya di belakang. Akhirnya mereka juga nggak puas. Kenapa orang Islam bertambah banyak hari demi hari di kota Mekah? Dan itu konsep akan terus berlaku. Di mana saja ajaran Islam didakwahkan, di negeri mana saja dengan cara Nabi, dipastikan tidak akan berkurang, pasti berkembang. Kenapa? Karena dalam satu kesempatan Nabi mengatakan, innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkaha kama ra'aitu. Kata Nabi, Allah memperlihatkan bumi
Jadi Nabi pernah diperlihatkan muka bumi arah timur dan barat. Nabi pernah diperlihatkan oleh Allah timur dengan barat, padahal Nabi tidak pernah naik Apollo 11. Nabi diperlihatkan oleh Allah arah timur dan barat. Kemudian kata Nabi, aku dikabarkan oleh Allah bahwasanya umat Islam akan menguasai arah timur dan barat. Maka kita dapatkan sayap dakwah Islam di zaman Nabi kemana bentangannya? Timur dan barat. Dan itu dikabarkan oleh Nabi kepada umat Islam bahwasanya umat Islam akan seperti itu adanya. Maka kita dapatkan para jamaah, Islam ini semakin dibendung, semakin dituduh dengan yang jelek-jelek, dia seperti bendungan air, akan terus melawan, akan terus bertambah. Dan itu janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Responnya Abu Jahal, responnya Abu Lahab, akhirnya mereka berusaha untuk menyiksa satu demi satu, khususnya orang-orang budak-budak, seperti yang sering kita dengar adanya Bilal bin Rabah yang ditindis dengan batu panas, kemudian di siang bolong dengan batu diterik matahari di kota Makkah. Anda yang pernah kota Makkah di musim panas, sampai orang Arab mengatakan, dosen Ana di Libya mengatakan, itu kalau di Saudi lagi musim panas, membakar dendeng dagingnya itu cepat matang di batu-batuannya karena saking panasnya. Ya, berbeda dengan tingkat panasnya kota Kendari ini. Sepanas-panasnya Kendari yang bikin hitam kulit kita, lebih panas kota Makkah saat apalagi di zaman Nabi, bagaimana dirasakan oleh Bilal ibn Rabah. Kemudian juga ada juga Mus'ab ibn Umair. Ketika beliau masuk Islam, pemuda ini bernama Mus'ab ibn Umair, ibunya langsung menyiksa Mus'ab ibn Umair, kemudian mencegah dirinya untuk makan minum, mencegah dirinya untuk makan minum. Kemudian dia berusaha untuk menyiksa Mus'ab ibn Umair dengan pukulan, cemeti, padahal itu anak kandungnya sendiri. Utsman ibn Affan dalam satu kesempatan pernah disiksa oleh pamannya. Jadi ada tembikar, ada tikar dari anyaman, digulungkan ke badannya Utsman, kemudian dibakar Utsman, dipanggang, walaupun tidak sampai meninggal. Sampai Utsman merasakan bagaimana panasnya dibakar oleh api yang dipanggangkan oleh pamannya sendiri. Gara-gara apa? Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidaklah menyiksa umat Islam kecuali gara-gara umat Islam beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang dapat kami bahas di malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan kami persilakan. Barakallahu fikum. Adzan Isya sudah masuk. Ada yang mau bertanya? Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz karena tidak membuatkan ini. Saya mau bertanya Ustaz tentang dakwah yang pertama yang dijelaskan Ustaz tadi, Nabi mengumpulkan keluarganya, yaitu untuk memperingatkan tentang bahayanya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana dengan ungkapan kalau ada ungkapan, kalau tidak salah bunyinya kalau kita beribadah mengharapkan surga, maka jauhkanlah kita dengan surga. Dan kalau kita beribadah takut dengan neraka, maka masukkanlah kita dalam neraka.
Ada ungkapan seperti itu. Dari mana itu? Katanya Kalau ibadah gara-gara takut neraka, baiklah. Begitu? Kalau ibadah gara-gara masuk niatnya surga, maka jangan masuk surga. Berarti kalau nggak masuk surga, masuk apa? Kenapa? Dari mana tuh dapatkan itu kalimat? ada ungkapan Robi'ah al-Adawiyah. Tayyib. Mohon penjelasannya. Tayyib, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, perlu kita pahami bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ada seorang wanita yang terkenal dalam sejarahnya, Robi'ah itu terkenal ahli ibadah, tapi ingat, dia belum dijamin masuk surga. Perkataannya belum tentu benar, prinsipnya belum tentu benar. Maka prinsipnya kalau betul disandarkan kepada beliau ini, wanita tersebut harus dikembalikan kepada perkataan terbenar, yaitu Al-Quran, atau kepada petunjuk Nabi yang paling benar, yaitu Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Petunjuk terbenar yaitu Nabi alaihi assalatu wassalam. Maka kalau kita dapatkan, Nabi pernah nggak minta surga dalam doanya? Banyak. Iya. Beribadah niatnya agar masuk surga dibolehkan tidak? Dibolehkan. Bahkan Nabi memerintahkan kepada para sahabat, termasuk kepada kita umatnya. Kata Nabi, idza sa'altumul jannah fas'alul firdausa fa innaha a'lal jannah. Kalau kalian meminta kepada Allah tentang surga, minta surga Firdaus. Karena surga Firdaus adalah surga tertinggi. Sampai Nabi juga berkata kepada Allah, meminta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau surga Engkau. Ya Allah, saya minta surga. Dan saya minta agar didekatkan dengan amalan-amalan yang bisa menjadi sebab masuk surga. Dan saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari neraka. Saya takut neraka ya Allah. Dan berikan saya perlindungan, jauhkan saya dari amalan-amalan yang bisa menjadikan saya masuk ke dalam neraka. Maka meminta surga, takut neraka, itu contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ada ungkapan begini yang sering saya dengar di Jawa itu kalau antara adzan dan iqamah. Ungkapannya kalau tidak salah ungkapan Abu Nawas. Abu Nawas bukan ulama. Abu Nawas itu dia termasuk bagian daripada orang-orang Islam umum, bahkan dikatakan banyak lawakannya. Apa ungkapannya? Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Apa itu artinya? Ya ilahi, ya Allah, saya tidak pantas masuk surga, tapi saya juga tidak siap masuk neraka. Jadi Bapak mau tinggal di mana? Ya, masuk surga tidak pantas, masuk neraka juga takut. Nabi tidak begitu konsepnya. Tetap kita sebanyak apapun dosa yang kita miliki, cita-cita kita apa? Surga. Bahkan Allah memancing orang beriman, orang bertakwa. Apa kata Allah? Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah meraih ampunan Allah, bersegera bertaubat dan bersegera mencari surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang bertakwa. Allah memerintahkan kita untuk
ibadah agar bisa meraih surga. Ya, bahkan Allah mengatakan tentang surga, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk menggapai surga baku lomba. Berlomba. Jangan bilang, Bapak aja dulu masuk surga, anak mampir lu ke neraka. Nggak ada begitu konsepnya. Ya. Nah, karena itulah orang beriman. Maka kalau ada ungkapan seperti tadi, jangan kita langsung benarkan. Kebenaran adalah apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran dan yang disabdakan Nabi dalam hadis. Adapun perkataan yang lain, ini perkataan Imam Abu Hanifah ya. Siapa Imam Abu Hanifah? Muridnya para sahabat. Imam madhab yang pertama sebelum adanya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah termasuk kelompok tabi'in. Apa perkataan Imam Abu Hanifah? Perkataan Allah, Al-Quran dan perkataan Nabi di atas kepala saya dan di depan mata saya. Artinya dimuliakan, diangkat. Itu perkataan Allah dan Nabi. Perkataan para sahabat, ikhtarna. Perkataan para sahabat Nabi, kami pilih-pilih. Tidak semuanya benar perkataan sahabat. Kadang salah, kadang benar. Itu sahabat. Robi'ah al-Adawiyah, dia bukan sahabat. Ya, dia bukan tabi'in. Ya. Kemudian kata Imam Abu Hanifah, adapun perkataan tabi'in, saya tabi'in, dia tabi'in. Sudah masing-masing kita berijtihad. Intinya adalah yang ingin kami ingatkan, apapun perkataannya Bapak Ibu, kalau ada kita dapatkan keyakinan-keyakinan yang kayaknya dipertanyakan, kembalikan kepada para ulama, tanyakan penjelasannya, adakah dari Al-Quran dan hadis? Jawabannya keyakinan tersebut kalau tidak ada, maka jangan dipaksakan untuk diyakini. Demikian jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Maksud itu doanya tadi yang berbeda bahwa kalau saya beribadah untuk masukkan, makanya masukkan saya. Tapi kalau saya beribadah masukkan saya ke neraka. Maka ini maksudnya isi berjalan saya itu adalah bagaimana dia itu beribadah bukan karena apa hanya sama-sama karena kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah surga dan neraka adalah Allah. Itu Pak, itu saya di situ. Jadi itu Pak, bukan ini kaitannya. Ini pada saat yang salah hadir dan yang Allah seperti itu. Tapi Pak ini yang kalimat ini sangat penting sekali sebetulnya. Sangat kita sering pelajari kita lagi. Jadi itu Pak, maksud saya supaya ini bukan persoalan dia maksudnya kita. Dia hanya berfokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah, yang kami pahami itu mungkin bagian daripada pemahaman ya. Akan tetapi saat seseorang meminta masukan saja ke neraka, itu tidak pernah diminta oleh Nabi dan orang-orang soleh sebelum kita. Ya, jadi walaupun kita berusaha menjaga keikhlasan, ikhlas adalah amalan hati, tetap cara berbicara kita kepada Allah dalam berdoa juga harus dengan konsep Nabi berbicara. Jadi kalau ada di antara kita mengatakan, ya Allah kalau saya tidak ikhlas, sudah masukkan saya ke neraka kalau begitu. Ya, artinya kalau seperti itu kurang lebih maknanya, maka doa tersebut adalah doa yang tidak tepat redaksinya, walaupun niatnya benar. Ya, maka di sini kita pernah sampaikan dalam pembahasan rukun Islam bahwa ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah itu ikhlas maknanya. Tapi tidak cukup modal ikhlas dalam beribadah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah cara ibadah ikhlas harus mengikuti cara ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kalau beliau adalah seorang wanita yang ahli ibadah, semoga ibadahnya diterima oleh Allah. Tapi kalau kekeliruannya tidak bisa kita bela. Ya, tapi kalau kekeliruannya tidak bisa kita bela. Keikhlasannya kita akui lah. Kita usaha mencontoh orang-orang yang betul-betul ikhlas. Tetapi kalau ada ucapannya berseberangan dengan apa yang dicontohkan Nabi, maka kita tidak pantas untuk mendahulukan perkataan orang tersebut dibandingkan perkataan Nabi alaihi assalatu wassalam. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini
perlu kita kaji kembali, tetapi mari terus kita belajar agama kita dari sumber-sumber rujukan yang jelas, perkataannya juga bisa dipertanggungjawabkan karena kita berusaha berjumpa dengan Allah dalam kondisi di atas ilmu yang lurus. Aku qouli hada, kurang lebih apa yang kami sampaikan di kesempatan kali ini demikian. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.